Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Selamat hari Minggu, selamat Paskah buat kita sekalian. Kita akan memulai ibadah perayaan Paskah, ibadah hari Minggu saat pagi ini. Walaupun kita selenggarakan di rumah-rumah, biarlah kita bersatu hati memuliakan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, siapkan hatimu dan tundukkanlah kepala, kita akan berdoa. Ibadah Paskah di rumah-rumah jemaat Gereja Perhimpunan Injili Baptis Indonesia Imamat Rajani Purwokerto. Jadi di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, dan Allah Putra Yesus Kristus serta persekutuan Allah Roh Kudus. Amin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Biarlah segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita menyembah dan memuji Tuhan. Saya undang jemaat sekalian bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian. Kini saatnya berdiri di altarnya. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita nyanyikan sekali lagi, kini saatnya. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusmu, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Amin. Saudara, Allah hadir dan bertahta di atas pujian umatnya. Saudara, kita masih berdiri di tengah ketakutan dunia ini, di tengah kecemasan yang ada. Paskah hadir, kita merayakan kebangkitan Kristus Tuhan.
Bukan saja penyakit dialahkan, tetapi maut telah dikalahkan. Ia hidup, ia bangkit, dan ia ada di tengah-tengah kita. Karena itu saudara, layaklah kita bersuka di dalam Dia. Oleh karena Allah Immanuel, Dia Tuhan yang beserta senantiasa dengan kita. Hari ini kurasa bahagia. Senyumlah di tengah keluargamu. Kita nyanyikan pujian ini. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara semua. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara semua. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Ayo bergandeng tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, oh. Kau saudaraku, kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Amin. Tidak ada. Paulus berkata, tidak ada perkara yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah, maka tidak ada perkara yang dapat memisahkan kasih persaudaraan kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saudaraku, silakan duduk dan marilah kita membaca firman Tuhan, kisah kebangkitan Kristus Yesus Tuhan kita. Terambil dari Matius pasal 28 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Matius pasal 28 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-6. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibaringkan. Saudara, Yesus bangkit. Dia hidup. Dia tidak ada di antara orang mati. Saudaraku yang terkasih, karena dia hidup, karena dia bangkit, dia hidup, maka dia hendak berfirman kepada kita pagi hari ini. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima firman Allah sebagai perenungan buat kita di Paskah hari ini. Kita akan mempersiapkan hati kita dengan sebuah pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
Mari jemaat Tuhan yang terkasih, buka hatimu dan siapkan dirimu untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita menyanyi. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, Allah yang hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami memerlukan Engkau, kami memerlukan firman-Mu. Kami sediakan hati untuk menerima firman-Mu. Curahkanlah kuasa Roh-Mu, bukalah pengertian hati kami untuk memahami firman-Mu, dan urapilah hamba-Mu memperkatakan firman, memperkatakan isi hati-Mu bagi kami sekalian di perayaan Paskah ibadah kami saat ini. Sungguh hamba menyerahkan diri, mari Tuhan Engkau berbicara kepada kami, urapi hamba-Mu supaya Engkau yang kami dengar dan Engkau saja yang dipuji dimuliakan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyambut firman Tuhan. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Sekali lagi saya ingin menyapa jemaat Tuhan sekalian di rumah masing-masing. Shalom. Wow, saya mendengar suara itu. Dan sekarang kita siap untuk menikmati firman Tuhan yang menjadi bekal kekuatan kita di tengah pergumulan di hari-hari ini. Saya ingin mengajak saudara membuka firman Tuhan, surat Rasul Paulus ke jemaat Filipi, pasal yang pertama
ayatnya yang ke-21 sampai 22a. Filipi pasal yang pertama ayat 21 sampai 22a. Baik Bapak Ibu, sudah buka Alkitabnya, perhatikan saya akan baca. Dan jaga ketertiban untuk kita mulai mendengarkan suara Tuhan. Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 22a. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Saudara, kitab Filipi adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di kota Filipi. Surat ini ditulis dari penjara dikala Rasul Paulus dipenjarakan dan menderita. Tidak ada orang yang bahagia di dalam penjara. Tidak perlu saudara coba. Tetapi penjara adalah tempat orang ditahan, dibatasi hak-haknya, dan Paulus pun mengalami penderitaan. Saya tidak akan panjang lebar sebab waktu kita amat sangat terbatas. Dan hari-hari ini orang-orang di seluruh dunia mencicipi arti hidup di penjara. Lewat apa? Di rumah saja, jangan keluar rumah, jaga jarak, hak-hak kita dibatasi. Kenapa? Ada virus corona. Awalnya orang membangkang, lama-lama ada kesadaran sebab sudah mulai dilihat nyata ada ancaman yang real. Lalu ketika wabah ini makin meluas, pemerintah menerapkan pembatasan berskala besar. Gerak orang dibatasi, dorongan supaya di rumah saja. Berbagai kegiatan dicoba diciptakan di rumah. Seminggu berhasil, 2 minggu berhasil. Ini sudah masuk minggu ketiga keempat. Ada teman saya lihat dia ada di 5 grup WA. Dia keluar semua dari grup itu. Tapi kalimat yang ditulis ialah, maaf saya keluar rumah, aku bosan. Tapi dia keluar dari grup. Di 5 grup yang saya lihat dia terlibat, 5-5-nya dia keluar. Kalimatnya sama, saya bosan di rumah, saya keluar dulu. Dan dia keluar. Ini mungkin sebuah ekspresi kejenuhan, mengisolasi diri di dalam rumah, padahal belum penjara saudara. Tapi yang menarik, surat ini ditulis Rasul Paulus dari penjara kepada jemaat Kristus di kota Filipi. Di tengah penderitaan dan persoalan hidup dia di penjara, tapi temanya adalah sukacita. Tema dari surat Filipi adalah sukacita. Berulang kali Paulus berkata, menggambarkan suasana batinnya, hidupnya yang penuh dengan sukacita dan mendorong jemaat Filipi supaya mereka bersukacita. Bahkan dia katakan, sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Aneh,
tertindas, haknya terbatasi, bahkan di bawah bayang-bayang hukuman yang berat, Paulus masih bisa bersuka cita. Lalu kita masuk ke dalam teks kita, saudara, ayat 21 dan 22a. Kalau kita lihat, ini pun sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak biasa. Dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah untung. Ini ungkapan yang tidak normal. Yang normal itu apa? Di zaman kita, di semua zaman, yang normal adalah setiap orang berorientasi pada diri sendiri, bukan pada orang lain. Yang kedua yang normal itu apa? Kematian sesuatu yang menakutkan, maka kematian sesuatu yang dihindari. Tetapi Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah menguntungkan. Itu tidak normal. Artinya apa? Orientasi hidup Paulus, sasaran kehidupan Paulus bukan diri sendiri atau keluarganya, melainkan Kristus. Tidak normal. Lalu dia berkata, bila aku mati, aku beruntung. Artinya apa? Yang normal kematian sesuatu yang menakutkan, yang normal kematian sesuatu yang dihindari, yang normal kematian sesuatu yang tidak diinginkan oleh siapapun. Tapi Paulus berkata, dan mati bagiku adalah keuntungan. Jelas tidak normal. Dari penjara, terintimidasi, terbatasi hak-haknya, dia menulis surat sukacita. Di tengah tulisan menulis surat sukacita, dia menyatakan sesuatu yang tidak biasa, yang tidak normal. Dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, teks ini adalah pembalikan dari semua cita-cita manusia normal. Mengapa? Karena apa yang Paulus alami ketika ia dalam kuasa penuh di tangan untuk menganiaya orang Kristen, dikala Paulus belum seorang beriman, disentuh oleh kuasa Yesus di perjalanan menuju Damsyik itu. Lalu dengan cahaya yang begitu terang kilang gemilang, Saulus diterpa dan jatuh. Saulus yang perkasa, yang orientasi hidupnya adalah kemegahan dirinya, sekarang terkapar dan dia bertanya, siapakah gerangan engkau yang sanggup merobohkan aku, yang kuasanya nyata seperti melebihi aku? Maka dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Lalu dari sinar yang gemilang itu terdengar suara, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Saudara, singkat cerita, dari titik itu Saulus yang menjadi Paulus mengerti bahwa orientasi hidupnya untuk kemegahan dan kemuliaan diri sendiri
adalah sebuah kesia-siaan. Ketika ia mengenal Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat penebus dirinya, ia bertobat dan berpaling, mengubah sasaran hidup bagi diri sendiri menjadi sasaran hidup untuk kemuliaan Kristus. Di saat yang sama ia percaya bahwa dosanya telah diampuni karena kematian dan kebangkitan Kristus adalah untuk mengampuni dosa dan kesalahannya. Maka ia tahu bahwa akhir perjalanan hidupnya ialah surga yang kekal. Maka dia tulislah ayat 21 dan 22 di pasal 1 ini. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, apa artinya bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan? Pertama, dijelaskan oleh Rasul Paulus sesungguhnya di ayat-ayat berikut. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Saudara, Paulus berkata, hidupnya di dunia ini adalah kesempatan yang Tuhan beri, dan kalau kesempatan itu diambil daripadanya alias mati, ia masuk surga. Ternyata dia masih hidup. Itu berarti apa? Bekerja memberi buah. Kira-kira buah apa yang dimaksudkan dalam teks ini? Pertama, saudara, nampak dari perubahan sikap hidup, yakni perubahan karakter. Bahwa Paulus dulu seteru salib itu, sekarang dia pembela salib itu. Bahwa dulu Paulus adalah musuh kekristenan, sekarang ia penghancur kekristenan. Bahwa dulu Paulus adalah musuh Injil itu, sekarang dia pemberita Injil itu. Bahwa dulu orientasi hidupnya ialah kemegahan diri sendiri, kemuliaan keagungan diri sendiri. Sekarang dia merendahkan hati untuk kemuliaan Tuhan. Akhirnya apa, saudara? Hidup Rasul Paulus bagaikan poema indah bagi kemuliaan Allah. Tanda ia telah berjumpa dengan Yesus. Perubahan karakter itu buah. Dari perubahan karakter yang bertumbuh, maka muncullah apa yang disebut buah-buah roh. Ada kasih, sukacita, ada damai sejahtera. Oh, sekarang orang gelisah, persediaan semakin menipis, rekening sudah dol. Ini semua bentuk dari kesulitan. Tapi Paulus memberikan kepada saudara dan saya sebuah teladan hidup yang telah berjumpa dengan Kristus. Bahwa di tengah derang penjara itu pun ada sukacita karena Kristus yang mengendalikan hati. Karakternya diubahkan, lalu muncullah buah-buah roh. Galatia pasal 5. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Yang ke-9, saudara, penguasaan diri, pengendalian diri, penguasaan diri yang diawali dengan kasih. Buah dan orang lain
harus melihat ini dalam kehidupan kekristenan kita, bahkan di tengah krisis yang sedang kita alami sekarang. Bagaimana berbagi, bagaimana peduli, bagaimana memikirkan nasib orang lain, sementara kita pun bergumul tentang diri kita sendiri. Tetapi buah apa? Bekerja menghasilkan buah. Buah apa? Buah yang kedua ialah memenangkan jiwa bagi Kristus. Saudara yang terkasih, sejak pertemuannya dengan Kristus dan selanjutnya sampai ia berakhir, Paulus tiada berhenti melintasi kota dan desa, mendaki gunung dan turun lembah, berlayar jauh, memberitakan Injil keselamatan bahwa langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Allah tinggal tetap. Oh, siapa yang percaya Yesus Tuhan Juru Selamat, surga adalah milik kepunyaannya. Sebab untuk itulah Yesus mati dan menderita, dan oleh kuasa Allah yang dibangkitkan memastikan bahwa setiap orang yang sungguh percaya akan Dia beroleh hidup yang kekal, jiwa bagi kemuliaan Allah. Saudara, Paulus sadar bila ia diberi kesempatan hidup, hidupnya diorientasikan bagi kemuliaan Kristus lewat karakter yang dibaharui, yang menghasilkan buah-buah rohani dan membawa jiwa bagi keselamatan kerajaan surga. Baru yang kedua, saudara, mati adalah keuntungan. Artinya apa? Paulus sedang menjelaskan keyakinannya yang kokoh akan Injil. Dalam Roma pasal 1 dijelaskan, aku punya keyakinan yang kokoh akan Injil, bahwa Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan pertama-tama orang Yahudi, tetapi semua orang lain yang percaya kepadanya. Artinya apa? Paulus sangat yakin bahwa akhir perjalanan hidupnya melayani Tuhan dan membagikan karakter hidup yang terpuji dan memberkati. Akhirnya ketika kematian datang pun, surga adalah tempat orang percaya. Yohanes 3:16 memberitahu saudara dan saya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya siapa saja yang percaya kepadanya, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa ke neraka, melainkan beroleh hidup yang kekal. Paulus berkata, mati adalah untung karena pasti surga. Sekarang banyak analisis tentang dunia dengan virus corona, kolapsnya ekonomi, akan munculnya antikris. Illuminati mulai dituduh-tuduh, tapi seluruhnya sudah dijelaskan oleh Alkitab bahwa kesudahan dari segala sesuatu ialah keselamatanmu, keselamatan saya, karena iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Dan masih bisa dijelaskan panjang lebar, saudara. Keuntungan percaya kepada Kristus, bila kita mati semua akan kita peroleh. Di surga itu tidak ada keringat, tidak ada kesusahan, tidak ada kepedihan, tidak ada keluh kesah apapun. Di sana sukacita, damai sejahtera yang tidak bisa dilukiskan dalam hidup kita di dunia ini. Maka Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Bekerja memberi buah karakter dan buah roh.
Dan bila mati, selesai sudah pekerjaan kita. Surga adalah rumah kekal kita bersama Bapa. Saudaraku yang terkasih, di dunia ini memang banyak hal mencemaskan. Tapi pegang teguh firman Allah ini, bahwa saudara dan saya harus berpegang teguh, berorientasi, mengorientasikan seluruh hidup kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Di tengah kecemasan dunia ini, kita yakin teguh bahwa Tuhan Yesus Kristus telah menebus kita lewat pengorbanannya di Kalvari, dan Dia telah bangkit dari kubur. Maut telah dikalahkan, dan Dia pergi ke surga menyediakan tempat bagimu dan bagiku. Saudaraku yang terkasih, marilah kita berpegang teguh pada firman kebenaran ini dan tahu bahwa sungguh hidup di dunia ini adalah kesempatan memberi buah. Sebab ketika itu sudah berakhir, surga adalah milik kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Hamba berdoa meteraikan di hati kami di tengah kegelisahan dunia ini, agar kami kuat dan tidak lemah, mengorientasikan diri kami kepada Allah di dalam Kristus Yesus, menjadi saksi yang hidup lewat karakter yang dibaharui, buah-buah rohani, tetapi juga kesaksian kami membawa jiwa kepada Kristus. Kami tahu surga adalah milik kami. Berkati segenap jemaat-Mu, teguhkan hati mereka di tengah krisis global ini, dalam nama Yesus. Amin. Coba Tuhan yang terkasih, mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita membawa persembahan di tengah rumah tangga masing-masing. Kumpulkan persembahanmu bagi Tuhan. Kita nyanyikan sebuah pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat.
bersama, kita akan tutup ibadah kita. Kita akan berdoa syafaat dan doa akan saya pimpin. Allah Bapa di surga, bersyukur kepadamu ibadah kami boleh berlangsung dengan baik. Sebelum kami tutup ibadah ini, ya Bapa, kami mohon belas kasih-Mu atas bangsa dan negeri kami. Di tengah bencana virus corona, musuh yang tidak dilihat mata, betapa pemerintah kami, betapa pemimpin-pemimpin kami berjuang dengan segala upaya. Tuhan, berkatilah, tolonglah, bantulah kami Bapa. Singkirkan dan jauhkanlah bencana ini dari negeri kami, bahkan dari bangsa-bangsa di seluruh dunia. Roh Kudus bekerja, oh Tuhan, menghembuskan pertobatan kepada gereja Tuhan di seluruh dunia dan kepada seluruh umat manusia. Kami berdosa kepadamu, dosa keangkuhan, ketidakpedulian, menggantikan Engkau dengan segala ilah yang sia-sia. Ampunilah kami ya Tuhan, ampunilah bangsa kami, dan ampunilah umat di dunia ini. Bapa, kami tahu Engkau Bapa kami yang penuh kasih dan panjang sabar. Kasihanilah kami. Di kota kami ada orang-orang yang terpapar dengan virus ini. Bahkan di antara mereka ada anak-anak Tuhan. Kami berdoa belas kasih-Mu akan menolong. Mujizat-Mu akan menyembuhkan. Juga jemaat-Mu GPB Imamat Rajani, lindungilah kami di setiap aktivitas dan tolong kami untuk jaga diri dengan baik. Ya Bapa, terima kasih, kami percaya perlindungan-Mu. Dari kemurahan-Mu kami telah mengumpulkan persembahan. Apa yang kami beri adalah berkat yang kami terima dari Tuhan. Mungkin sebagian besar memberi dari kekurangan. Engkau Tuhan tiada pernah berhutang. Berkatilah kami sekalian, supaya kasih kami bertambah-tambah kepadamu, sebab Engkau sungguh mengasihi kami. Akhirnya, ya Bapa, kami serahkan sidang jemaat ini sebelumnya ke tangan-Mu. Berkatilah kami sekalian. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang daripadanya. Kasih Allah Bapa pencipta langit dan bumi, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus memberkati saudara sekalian, melindungi dan memberkati engkau, seisi rumahmu, menjauhkan segala bencana daripadamu, meneguhkan iman percaya kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami